Yo, what's up kaulah muda, welcome back again to Boss Film. Gimana nih kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Pada kesempatan kali ini aku bakal ngebahas film perang-perangan yang berjudul Clash of the Titans yang dirilis pada tahun 2010. Film ini dibintangi oleh Sam Worthington yang mungkin kita tahu perannya sebagai Kerasakti dalam film Avatar. Mengisahkan seorang putra hasil hubungan gelap antara dewa dan manusia. Di saat dunia dilanda ancaman mematikan dari seekor monster, dia menanggung beban besar untuk menyelamatkan umat manusia. Berbekal kekuatannya sebagai setengah dewa dan bantuan dari teman-temannya, dia pergi bahkan sampai ke neraka untuk mengalahkan monster itu. Seperti apa petualangan yang bakal dihadapinya? Langsung aja kita ke alur ceritanya. Zaman dahulu kala dunia dipimpin oleh makhluk bernama Titan. Pemerintahan Titan berakhir di tangan anaknya sendiri yaitu Zeus, Poseidon, dan Hades. Hades menciptakan makhluk bernama Kraken untuk mengalahkan ayahnya. Zeus lalu memerintah langit, Poseidon memerintah lautan, dan Hades memerintah dunia bawah tanah. Zeus menciptakan manusia dan terus hidup dari doa para manusia itu. Namun tiba masanya di mana manusia menjadi muak dengan semua doa kepada dewa. Dan lahirlah seorang anak laki-laki di zaman itu. Dia ditemukan oleh seorang nelayan dalam sebuah peti, dan ibunya telah meninggal bersamanya. Anak itu tumbuh besar dan diberi nama Perseus. Bertahun-tahun kemudian, Perseus telah dewasa dan mengikuti jejak sang ayah sebagai nelayan. Mereka melewati sebuah pulau dan melihat patung Zeus raksasa. Namun patung itu dirobohkan oleh beberapa pasukan dan menjadi pertanda bahwa manusia mendeklarasikan perang melawan dewa. Tiba-tiba dari dalam laut keluarlah beberapa kalong dan menghabisi semua prajurit itu. Kalong-kalong itu berkumpul dan berubah wujud menjadi Hades. Hades melihat kapal Perseus kemudian menghancurkannya. Ayah, ibu, dan si adik terperangkap di dalam kapal. Perseus berusaha menyelamatkannya tapi gagal dan hanya bisa menangisi kepergian seluruh anggota keluarganya. Di Olimpian, markas para dewa, berkumpullah dewa-dewa di sana. Zeus murka terhadap pembangkangan umat manusia. Tiba-tiba Hades muncul di sana. Zeus dan lainnya hidup abadi dari doa-doa manusia. Sedangkan Hades hidup abadi dari ketakutan dan penderitaannya. Oleh karena itu, dia mau menawarkan dirinya untuk menghancurkan dan menyakiti manusia, supaya manusia takut dan kembali berdoa pada Zeus. Hades menerima ketakutan manusia, sedangkan Zeus menerima kembali doa dan kemegahan darinya. Karena tawarannya menggiurkan, Zeus mengizinkan dan membiarkan Hades melakukan semaunya. Kembali ke Perseus, dia diselamatkan oleh beberapa tentara dan dibawa ke Pulau Argos. Di sana mereka disambut oleh raja dan ratu bagaikan pahlawan. Raja mau mengakhiri kekuasaan dewa-dewa dan memulai zaman di mana manusia berkuasa seutuhnya. Sang putri bernama Andromeda, menentang keputusan raja dan ratu. Dia mengatakan dengan melakukan perlawanan terhadap dewa, mereka tidak akan menang dan bakal lebih banyak lagi pengorbanan dari pihak manusia. Namun sang ratu tetap kokoh dengan keputusannya. Tiba-tiba datanglah asap hitam ke ruangan itu. Beberapa prajurit tewas tersedot ke dalamnya. Hanya Perseus yang dapat menahan sedotan itu. Muncullah Hades dari sana. Perseus yang mencoba menyerangnya pun terlempar. Hades menyatakan perang melawan Argos. Dalam 10 hari, dia akan melepaskan seekor monster bernama Kraken untuk menghancurkan Argos dan seluruh penduduknya. Kalau mereka tidak mau itu terjadi, mereka harus mengorbankan sang putri. Hades juga memberi oleh-oleh kepada sang ratu dengan membuatnya menjadi nenek-nenek. Perseus yang mau menyerang kembali tiba-tiba ditahan oleh seorang gadis. Mohon bersabar, ini ujian, mohon ditahan emosi. Sebelum berpisah, Hades mengatakan bahwa itu semua adalah kehendak Zeus, sekaligus ayah dari Perseus. Perseus ditawan dan diinterogasi oleh pimpinan pasukan bernama Draco. Sang raja yang panik menemui Perseus dan menyuruhnya menyelamatkan mereka sebagai salah satu manusia setengah dewa, atau yang biasa disebut demigod. Namun karena Perseus masih pikir-pikir untuk menerima tawaran itu, dia ditempatkan di penjara. Lalu datanglah seorang gadis ke sana. Dia bernama Io. Io telah mengamati Perseus sejak bayi. Dulunya Io adalah manusia biasa. Salah satu dewa mencoba mendekati dirinya karena kecantikan yang dia miliki. Namun karena dia menolak lamaran dewa itu, dia dikutuk tidak bisa tua dan tidak bisa meninggal. Boleh juga kutukannya. Io menceritakan sejarah Perseus, dimulai dengan pemberontakan manusia kepada dewa yang dipimpin oleh Raja Acrisius. Karena susah, kita panggil dia Agus.
Zeus yang tidak ingin melawan manusia mengakalinya dengan menyamar menjadi Agus dan mampir ke kamar sang ratu. Agus yang datang menggerebek melihat Zeus telah meniduri istrinya. Zeus pun kabur. Agus lalu mengeksekusi istrinya bersama dengan bayi yang baru saja dilahirkannya. Dia pun sempat tersambar oleh petir dan gosong. Namun dia masih hidup dan melemparkan peti berisi sang ratu beserta bayinya ke dalam laut. Ratu memang meninggal, namun bayinya selamat. Perseus ditakdirkan untuk membunuh Kraken dan menyelamatkan dunia dari kekuasaan para dewa. Dan dengan membunuh Kraken, Hades akan melemah sehingga Perseus dapat mengalahkannya. Lalu Perseus memutuskan mengambil misi itu. Sebelum mengalahkan Kraken, mereka berencana menemui sekelompok penyihir untuk mencari tahu kelemahannya. Dalam perjalanan keluar kota, datanglah dua orang bersaudara pemburu bernama Ozal dan Kucuk bergabung bersama pasukan mereka. Mereka berjalan selama 4 hari menuju ke markas para penyihir. Di lain tempat, Hades bertemu seorang bertudung yang ternyata adalah Raja Agus. Hades membuat sebuah perjanjian dengannya, yaitu Agus membunuh Perseus sebagai ganti Hades yang akan mengalahkan Zeus. Agus menyanggupinya dan menerima sedikit oleh-oleh kekuatan dari Hades. Kembali ke Perseus dan kawan-kawan, Perseus melihat kalau Io diam-diam mengikuti kelompok mereka. Saat sedang istirahat, Draco mengajari Perseus cara menggunakan pedang. Namun tiba-tiba Draco menyerangnya. Perseus yang awalnya kelihatan kikuk saat bertarung berhasil mengalahkan Draco. Di Olympian, Zeus mencium bau-bau pengkhianatan Hades dan merencanakan sesuatu kepada Perseus. Keesokan paginya saat Perseus lagi jalan-jalan, dia menemukan sebuah tongkat bercahaya yang ternyata adalah sebuah pedang. Draco yang membuntutinya mengatakan bahwa pedang itu adalah pemberian dewa. Perseus menolak menggunakannya dan memberikan pedang itu pada Draco. Sekejap pedang itu menciut menjadi tongkat di tangan Draco. Perseus yang lanjut jalan-jalan kali ini menemukan segerombolan kuda putih bersayap. Tiba-tiba datanglah seekor kuda hitam bersayap yang membubarkan gerombolan itu. Io yang juga ada di sana menenangkan kuda itu dan mengatakan bahwa kuda itu bernama Pegasus yang merupakan pemberian para dewa. Dua orang prajurit yang sedang mencari Perseus tiba-tiba berteriak. Perseus yang mendengarnya langsung berlari dan melihat bahwa Agus ada di sana. Agus langsung menyerang Perseus dan berhasil menggigit tangannya. Prajurit lain yang mendengarnya datang menolong. Namun untuk melawan Agus, beberapa prajurit harus berpulang ke pangkuan ilahi. Draco sempat menebas dan memotong tangan Agus. Karena Agus hanya sendirian melawan semua orang, dia akhirnya kabur. Perseus dan para pasukan yang tersisa lalu mengejarnya. Terlihat potongan tangan Agus bergeliut-geliut dan berubah menjadi sesuatu. Mereka membuntuti Agus dari jejak darah yang berceceran. Ketika Ozal dan Kucuk berhasil menemukan dan menghantam Agus, keluarlah dari tanah seekor kalajengking raksasa. Berkat itu Agus bisa kabur. Kini para pasukan melawan beberapa ekor kalajengking raksasa yang tiba-tiba datang menyergap. Jumlah pasukan mereka kembali berkurang dalam pertarungan itu. Beberapa ekor kalajengking berhasil ditumbangkan, namun mereka terus berdatangan. Perseus dan kawan-kawan kini terdesak dan dikepung oleh 3 ekor kalajengking yang ukurannya lebih besar. Namun tiba-tiba kalajengking itu berhenti mendekat. Tampaklah seseorang merapalkan mantra yang mengendalikan kalajengking itu. Dia adalah jin, kaum bukan manusia yang menguasai gurun itu. Perseus tiba-tiba kesakitan dan luka di tangannya meluas. Io mengatakan bahwa itu adalah racun dari Hades dan mereka berkemah untuk merawat Perseus. Di dalam kota, kondisi warga sedang amburadul akibat ancaman Hades. Di lain tempat, ada sekelompok warga yang dipimpin oleh seorang pertapa bernama Prokopion. Karena laki-laki namanya susah, kita panggil dia Panjul. Dia berusaha menumbalkan sang putri agar kota itu tidak hancur. Dia bahkan rela membakar tangannya sendiri demi sumpahnya menyelamatkan kota itu. Kembali ke Perseus, dia sedang kesakitan dengan lukanya yang semakin menyebar. Sementara Io mencari air di sungai, jin menyelinap masuk ke dalam. Dia memberi Perseus sedikit sihir yang membuatnya berteriak kesakitan. Prajurit lain yang mendengarnya langsung menghantam si jin. Terjadi sedikit baku hantam di sana. Jin mengatakan bahwa dia tidak bermaksud melukai. Demi membebaskan diri dari kekuasaan para dewa, mereka harus bekerja sama. Dan keluarlah Perseus dari dalam tenda dengan tangan yang sudah sembuh. Keesokan paginya, sebelum melanjutkan perjalanan, Draco melampiaskan amarahnya pada Perseus dan menyalahkannya akibat kehilangan banyak prajurit. Draco menyuruh Perseus untuk menggunakan pedang pemberian dewa itu. Namun Perseus tetap kekeh tidak akan menggunakannya dan menyelesaikan misinya sebagai seorang manusia. Karena tidak ada pilihan lain, mereka melanjutkan perjalanan dengan menumpangi kalajengking raksasa peliharaan jin. Sampailah mereka di sarang para penyihir. Penyihirnya ternyata ada 3 orang dan hanya memiliki 1 buah mata. Mereka mengatakan untuk mendapatkan rahasia membunuh Kraken,
mereka memerlukan tumbal dan langsung menangkap salah satu prajurit. Perseus berhasil merebut satu-satunya mata para penyihir itu dan mengancam akan membuang mata itu kalau mereka tidak segera berbicara. Akhirnya para penyihir mengatakan ada satu cara membunuh Kraken, yaitu dengan menggunakan Medusa. Medusa adalah wanita berambut ular yang dapat membuat siapa saja yang menatap matanya menjadi batu. Untuk itu Perseus memutuskan untuk pergi ke markas Medusa. Namun sebelum itu para penyihir mengingatkan bahwa di akhir cerita Perseus bakal mati. Tapi Perseus tidak peduli dan meneruskan misinya. Dalam perjalanan, Perseus dibuntuti seseorang yang ternyata adalah Zeus, ayahnya. Zeus menawari Perseus tempat berlindung agar tidak ikut hancur dalam serangan Kraken. Namun Perseus tetap memilih menjadi manusia dan terus berjuang. Zeus akhirnya menyerah dan memberikan Perseus oleh-oleh sebuah koin emas sebagai bekal perjalanan. Kali ini anggota mereka kembali berkurang. Ozol dan Kucuk mengundurkan diri dari misi. Mereka memberikan oleh-oleh perisai dari kulit kalajengking raksasa kepada Perseus. Pasukan yang tersisa tinggal Draco, Solon, Iksas, dan Eusebius alias Yusuf. Ditambah Io dan Jane, mereka pergi ke markas Medusa untuk membunuhnya. Sampailah mereka di tepi sungai kematian. Perseus bertaruh dengan koin pemberian ayahnya untuk berenang bersama menyeberangi sungai itu. Aku suka primata pemberani. Namun Jin menangkap koin itu dan melemparkannya ke sungai. Tak lama kemudian muncullah sebuah kapal yang dikendarai oleh seekor tengkorak. Mereka menggunakan kapal itu untuk menyeberangi sungai. Io menceritakan bahwa Medusa dulunya adalah manusia biasa yang sangat cantik sehingga Poseidon mendekati dirinya. Namun saat beneran mau diajak, dia memohon perlindungan kepada Dewi Athena. Tapi sang Dewi merasa jijik dan mengutuk Medusa menjadi siluman ular. Dan setiap laki-laki yang masuk ke markas Medusa tidak ada yang kembali keluar. Di lantai bawah, Io mengajari Perseus cara melawan Medusa. Medusa tidak hanya berambut ular, namun seluruh tubuhnya pun adalah badan ular. Untuk mengalahkannya, Perseus tidak bisa bertarung seperti melawan manusia biasa. Perseus berhasil menghindari beberapa serangan dari Io. Ketika lagi angkat-angkatnya berlatih, Solon datang dan memberitahu bahwa mereka telah sampai. Bangsat kau! Io tidak bisa memasuki markas Medusa karena kutukan mencegah Medusa menyakiti wanita. Hanya para pria perkasa yang bisa masuk ke sana. Di dalam mereka mendengar suara-suara tawa dan desisan ular. Terlihat ada beberapa sosok tentara yang sudah membantu. Tiba-tiba Draco dan Solon terkena tembakan anak panah. Solon terlempar bersama Perseus dan Jin. Namun sayangnya Solon terjatuh ke dalam lautan lava di dasar kuil dan berpulang. Perseus berhasil menancapkan pedangnya dan memegang Jin. Draco juga terluka tertancap anak panah yang menembus tubuhnya. Dia memerintahkan Iksas dan Yusuf meneruskan pencarian. Perseus dan Jin berhasil selamat. Tampaklah di langit-langit sekelebat bayangan tubuh ular dan suara tawa seorang gadis. Iksas dan Yusuf bersiap menghadapi serangan Medusa. Namun di saat Yusuf tidak melihat, Medusa muncul di depan Iksas dan membuatnya menjadi batu. Yusuf yang melihat rekannya sudah membatu mulai panik. Tiba-tiba keluarlah Medusa menyerang Yusuf dan juga membuatnya menjadi batu. Perseus melihat pecahan tubuh Yusuf berceceran di sana. Beginilah sosok Medusa. Cantik kan? Perseus dan Jin berpencar menghindari serangan panah Medusa. Perseus menjadi umpan dan Medusa mengejar dirinya. Jin yang sembunyi berhasil sedikit melukai Medusa. Medusa berhasil menangkap tubuh Jin dan membuatnya menjadi batu. Tapi tatapan mata Medusa ternyata tidak mempan padanya. Jin memperlihatkan di balik bajunya dan seketika bom meledakkan tubuhnya. Namun tidak semudah itu Ferguson. Medusa masih hidup dan mendekati Perseus. Draco yang melihat itu menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menjatuhkan batu tajam dari langit-langit kuil dan menancapkannya di tubuh Medusa. Medusa yang marah membuat Draco menjadi batu dan menghancurkannya. Perseus dengan melihat pantulan bayangan Medusa dari perisainya, dia berhasil menebas kepala Medusa. Dan tewaslah Medusa kali ini. Perseus keluar dan mendapati tiba-tiba Agus ada di sana dan menikam Io. Perseus yang marah langsung maju menyerangnya, tapi si Agus masih lebih kuat. Perseus melihat tongkat ajaib di sana dan menggunakannya. Tongkat itu berubah menjadi pedang dan dengan pedang itu dia dapat membunuh Agus. Tubuh Agus menjadi normal kembali dan matilah dia kali ini. Perseus mendatangi Io yang sedang sakaratul maut. Io menyuruh Perseus segera kembali ke kota untuk mengalahkan Kraken. Tubuhnya pun kemudian menghilang menjadi butiran debu. Pegasus datang ke sana dan Perseus menungganginya kembali ke kota. Di lain tempat, Hades meminta izin kepada Zeus untuk melepaskan Kraken dan Zeus mengizinkannya. Keluarlah sosok makhluk raksasa bertentakel dari dasar laut. Panjul dan orang-orang yang mendengar gemuruh mendekat ke kota mencari putri Andromeda di istana. Dan sang putri juga sudah pasrah dan menyerahkan dirinya. Dia ditangkap dan diikat pada tiang gantungan sebagai korban kepada Kraken. Di saat bersamaan, markas Zeus mulai hancur. Zeus yang mengira bahwa manusia yang ketakutan akan berdoa padanya ternyata salah.
Justru karena ketakutan itu, Hades yang menjadi kuat. Kini Hades yang mengambil kuasa atas Zeus. Namun Zeus mengatakan bahwa harapan masih ada selama Perseus masih hidup. Pergilah Hades ke kota dan melihat Perseus dalam perjalanan. Dia berubah menjadi kalong-kalong dan berhasil merebut kepala Medusa yang Perseus bawa. Perseus lalu mengejarnya. Dia mendapat bantuan dari Ozel dan Kucuk yang telah kembali ke kota bersama seekor kalajengking raksasa. Di tepi laut muncullah Kraken yang mengamuk dan telah menghancurkan sebagian kota. Perseus melompat dan berhasil merebut kepala Medusa dari tangan kalong Hades. Perseus berlari dengan membawa kepala itu dan memperlihatkannya pada Kraken yang hendak memakan tubuh Andromeda. Perlahan-lahan tubuh Kraken berubah menjadi batu. Sang raja dan Panjul yang ada di sana tertimpa pecahan tangan Kraken dan wassalam. Andromeda juga terjatuh ke dalam laut. Lalu muncullah Hades di depan Perseus. Perseus memasukkan petir ke dalam pedangnya dan melemparnya pada Hades sehingga Hades terserat kembali masuk ke dalam neraka. Perseus lalu menyelamatkan Andromeda yang tenggelam. Mereka terdampar dan terbangun di sebuah pulau. Tampaklah kapal-kapal menuju ke sana. Andromeda menawari Perseus untuk menjadi raja atas Argos. Namun Perseus menolaknya dan meminta Andromeda lah yang menjadi ratu dan memimpin kerajaan itu. Dia lalu pergi bersama Pegasus. Perseus sampai di pulau berikutnya, memandangi keindahan laut dan kedamaian yang telah dia ciptakan. Zeus yang muncul di sana mengatakan bahwa Hades masih hidup. Dan sampai nanti saatnya tiba dia bangkit kembali, Perseus bisa bersantai sementara waktu dan menikmati hidup. Zeus kembali ke langit dan memberi Perseus sebuah oleh-oleh yaitu Io yang hidup kembali. Benar-benar hadiah yang hangat. Dan cerita pun selesai. Dan begitulah seluruh alur cerita film Clash of the Titans. Gimana nih menurut kalian? Silahkan tempel di kolom komentar ya. Film ini bakal berlanjut di sequel berikutnya yang berjudul Wrath of the Titans yang rilis pada tahun 2014 loh. Dan dari film ini aku mendapat pesan yang luar biasa. Sama seperti Perseus yang terus berjuang sampai dia mendapat akhir yang berbahagia. Dalam hidup ini ada yang namanya manis dan asam kehidupan. Namun saat kita tetap berusaha dan menikmatinya, tetap terasa asam. Dan aku admin Pos Film pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di review film berikutnya. Salam nonton.